Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najib Yakil Mahmud Tanjung. Dengan kode NIP 110123268 ingin membawakan tugas workshop di mata kuliah jaringan komunikasi data. Langsung ke poin A-nya, tuliskan IPVM Paradise dari tujuan dari website yang Anda akses pada browser. Jelaskan bagaimana cara mendapatkan IPVM Paradise ini pada paket yang ditangkap oleh website. Langsung aja kita buka website-nya, kemudian kita pencet, dan kita cari yang namanya Microtik software, soalnya dia cuma pakai HTTP. Kita cari, tunggu 10 detik supaya semuanya terkirim dengan komplit. Kita tunggu saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kurasa sini cukup. Langsung aja kita lihat di website-nya, kita stop dulu. Kemudian kita cari di sini HTTPS-nya. HTTP, bukan HTTPS, HTTP. Kita cari. Di sini ada IP. Nah, yang ini itu adalah IP si servernya si web Microtik ini. Yaitu alamatnya itu si 176.28.12.183. Sedangkan IP address yang ini, yang 192.168.1.8, yaitu IP address di device ini, yang dipakai lah. Jadi si web ini tuh yang servernya itu dia itu yang 176, sedangkan laptop yang saya pakai ini IP-nya itu 192.168.1.8 begitu. Dan di poin B, buatlah list protokol apa saja yang ditangkap oleh website pada menu protokol list hierarchy. Berdasarkanlah informasi yang dapat diperoleh dari list tersebut berdasarkan analisis kalian sendiri. Jadi kita langsung buka si website, kemudian pilih statistik, protokol hierarchy. Nah, di sini keluar banyak. Ada frame, Ethernet, Internet Protocol versi 4 buat IPv4, user berdasarkan protokol, TCP, Transport Layer Security, dan Hypertext Transfer Protocol. Nah, dari frame ini yaitu untuk menentukan bagaimana bit-bit dikelompokkan menjadi format. Nah, itu disebut frame. Nah, kemudian ini ada Ethernet. Soalnya Ethernet itu jadi medianya lah. Media gimana kita mengakses si websitenya tersebut gitu. Nah, untuk artinya sendiri itu untuk media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, dan arsitektur jaringan. Kan kita bisa pakai Wi-Fi sama Ethernet. Dan kemudian di sini ada IPv4, yaitu masuk ke network layer, yaitu untuk alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi rutin sehingga paket dapat dikirim keluar segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Kemudian ada transport control protokol, bisa aja disebut transport layer, yaitu untuk memecah data dalam paket-paket data, serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Kemudian ada transport layer security, yaitu bisa dibilang dengan system layer, yaitu untuk koneksi yang dapat dimulai dari PHR atau bisa mungkin diakhiri. Kemudian Hypertext Transfer Protocol itu dia jatuhnya seperti presentation layer, yaitu untuk menetralisasikan data yang dapat ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh jaringan gitu. Dan kemudian ada address resolution protocol, yaitu bisa aja kita sebut dengan application layer, yaitu bisa sebagai antarmuka aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, kemudian pesan-pesan kesalahan. Kenalkan, nama saya Asya Nur Fajrianti dengan NIM 110132774. Saya akan menjawab soal 2C, yaitu protokol layer 7 yang terlibat dalam komunikasi ini adalah HTTP yang akan kita pelajari lebih lanjut nanti. Gunakan menu follow TCP stream pada paket HTTP GET. Kalian dapat memilih salah satu protokol HTTP proses GET yang muncul pada list. Ceritakanlah informasi yang kalian peroleh berdasarkan data yang telah ditampilkan oleh Warshak. Selanjutnya kita menjelasi dari
Pada menu flow TCP, sering kita dapat melihat dua bagian yaitu request dan respon dan didapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu header permintaan dengan host www.microtik.software. Connectionnya yaitu keep a LAN dan sebagai berikut hasilnya. Yang ketiga yaitu status line respon dengan kode status yaitu 200 dengan pesan oke, dengan status pesan oke. Keempat yaitu header respon dengan datanya sebagai berikut serta server appends. Selanjutnya bagian D yaitu pilih salah satu paket HTTP. Perhatikan bagian panel paket detail, ceritakan dan jelaskan mengenai informasi apa saja yang terdapat pada panel paket detail tersebut. Tuliskan source IP address, destination IP address, source MAC address, dan destination MAC address dari paket yang telah dipilih. Apa perbedaan alamat IP dan MAC? Mengapa perlu dua jenis alamat tersebut? Dari IP address, source address yaitu 192.168.18.152 dengan destination address-nya yaitu 176.28.12.183 dengan MAC address-nya yaitu sebagai berikut. Destination Huawei Techno yaitu selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai alamat IP dan MAC. Alamat IP adalah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan lokasi host dalam jaringan TCP ataupun IP. Sedangkan alamat MAC adalah alamat fisik yang unik yang terpasang pada setiap antarmuka jaringan NIC atau Network Interface Card pada perangkat jaringan. Kenapa perlunya dua jenis alamat tersebut? Karena beroperasi pada lapisan yang berbeda dalam jaringan dan memiliki fungsi yang berbeda pula. Contohnya seperti alamat IP yang digunakan untuk mengirim data di antara jaringan berbeda di seluruh internet, sedangkan alamat MAC digunakan untuk mengirimi data di alamat jaringan lokal. Yang kedua, alamat IP memungkinkan routing dan mengirimi data antara berbagai jaringan, sementara alamat MAC digunakan untuk mengirimi data di dalam satu jaringan lokal dan memastikan bahwa data sampai ke perangkat yang benar. Yang ketiga yaitu alamat IP memungkinkan fleksibilitas dalam sebuah topologi jaringan dan memungkinkan pengaturan yang lebih dinamis, sedangkan alamat MAC memberikan identifikasi dan konsisten dan unik bagi setiap perangkat dalam jaringan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodi Purna Cendra dari kelas IPA 61. Di sini saya akan menjelaskan tentang filter untuk HTTP dan step topologi UDP, UTP dan UDP. Dan di sini terlihat ya untuk time step-nya nih. Time step-nya ini time step-nya first frame-nya adalah 0,3659 03000 dan time sense previous frame-nya 0,00021 3000. Maka cara kita untuk menentukan waktu respons adalah dengan cara itu kurangi timestamp permintaan HTTP GET dari time respon HTTP 200 oke. Nah, berdasarkan hasil yang kita hitung, waktu yang diperlukan dari awal HTTP GET hingga respon sampai pengguna HTTP 200 oke adalah 0,358817 detik. Dan yang kedua, protokol TCP dan UDP. Dari data yang diberikan, kita dapat melihat bahwa protokol TCP digunakan dalam komunikasi yang melibatkan port 55, 630, dan 60, menghubungi IP
192, 168, 18, 144, dan 162, 159, 138, dan 64. Ini menunjukkan bahwa komunikasi ini melibatkan pengiriman dan penerimaan data yang memerlukan integrasi dan keadaan tinggi. Dan saya jelaskan di sini, protokol 2CP adalah penggunaan protokol yang mungkin terjadi ketika melihat transfer besar seperti unduhan dari server web, transfer file FTP, atau file transfer protokol, atau protokol yang lain memerlukan kendala dan pengiriman data yang dalam benar. Misalnya, jika kita melihat serangkaian paket data yang terkait dengan time file dari server PTP, kemungkinan besar protokol yang digunakan adalah TCP karena keandalan dan urutan pengiriman data yang diperlukan dan UDP mungkin digunakan dalam aplikasi yang memerlukan streaming real time seperti streaming video atau audio losing, game online, dan lain-lain. Misalnya kita untuk melihat serangkaian paket data yang terkait dengan streaming video langsung dari platform seperti YouTube atau Twitch. Kemungkinan besar protokol yang digunakan UDP adalah karena respon cepat yang diperlukan dalam streaming real time karena kurangnya kebutuhan akan pengiriman paket yang hilang. Terima kasih. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.